Halo Bu Lena. Halo Bu Efsi. Nah, lama nunggu saya ya? Enggak juga, baru sampai kok. Iya, tadi tuh ada anak-anak sangkut tadi di situ adalah yang ditanyakannya. Jadi, mau coaching Mbak Dwi jadinya hari apa? Rencananya sih besok. Rencananya besok. Oh, udah janjian. Udah. Gimana perasaannya? Aduh, kalau ditanya perasaan sih, saya agak-agak ragu karena pertama saya sendiri nervous ya, gitu. Untuk mencoba melakukan coaching ini terkait ini baru kalau ditanya pengalaman setelah latihan kan ini pengalaman pertama ya gitu. Nah kemarin baru latihan nih, ternyata ini baru mau coba sih, jadi agak-agak nervous sih. Nervous ya. Tapi kalau nih ya setelah kita pelajari materinya sebenarnya nih di luar sesi yang sudah resmi kita rencanakan, sebelum-sebelumnya pernah nggak sih Bu Lena, oh kayaknya ini mendekati coaching deh gitu sama teman-teman di sekolah? Pernah, cuman memang yang benar-benar coaching dengan paradigma coaching yang memberdayakan itu yang mungkin yang saya tidak terlalu yakin karena lebih banyak mungkin mentoring ya gitu. Berdiskusi ujung-ujungnya kita coba lakukan ini, coba lakukan itu. Kan lebih banyak ke situ sih. Tapi yang benar-benar coaching yang menggali potensi di coachingnya sendiri itu memang saya rasa saya tidak terlalu sering menerapkan itu gitu. Tapi dalam dalam diri Bu Lena pasti punya dong kelebihan, potensi untuk menjadi coach yang baik ya. Ya semoga ya. Ada, saya yakin. Kalau berdasarkan pengalaman saya diskusi dengan Bu Lena, saya merasa nyaman. Gimana tuh? Rasa percaya diri untuk melakukan coaching Bu Lena nih 1 sampai 10 berapa nih? 6-7 mungkin ada. Masa? Gitu ya, 6-7 lah. 6-7 lah ya. Setelah praktek-praktek coaching ini rencananya mau ditingkatkan? Ya, harapan 10 tapi 9 still okay. Still okay. Still okay. Nanti itu ketika Bu Lena coaching Bu Dwi itu apa-apa aja yang mau ditanya-tanyakan udah itu belum? Sudah membuat list-list sih. Cuman memang yang saya pikirkan bagaimana karena saya sendiri kan masih sebenarnya PR ke diri saya yang merasa nggak nyaman ya gitu. Dan itu pasti sebenarnya bisa dirasakan oleh coachee ya. Ketika kita sendiri nggak ready gitu untuk melakukan coaching, terus nggak nyaman, itu bisa dirasakan coachee gitu. Nah mungkin inginnya bisa membangun suasana itu sih sendiri, membuat coachee saya merasa nyaman dan coachee sendiri pun nyaman gitu. Nah kalau dari sisi Bu Lena sendiri, kompetensi apa nih dari diri Bu Lena yang ingin dikembangkan dari sesi coaching ini? Presence mungkin, kehadiran penuh untuk bisa memang benar-benar maksimal mendengarkan si coachee, kemudian juga kemampuan menggali potensi ya dengan melakukan, dengan mendengar dengan aktif, sehingga bisa membantu nih mengarahkan si coachee untuk menemukan tujuan dari coaching itu sendiri gitu. Dari beberapa kompetensi itu yang benar-benar prioritas ingin ditingkatkan dari diri Bu Lena sebagai coach yang mana? Nah ini menggali potensi. Menggali potensi. Menggali potensi melalui pertanyaan-pertanyaan, mungkin mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu si coachee ya gitu untuk bisa menyelami dirinya, menyelami potensinya sendiri gitu. Jadi Bu Lena ingin menjadi coach yang mampu mengarahkan coachee menggali potensinya ya. Betul. Mantap ini. Nanti sekali-sekali saya mau ya di coach sama Nanti itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tuh bagaimana? Dari tadi kompetensi yang ingin dikembangkan ya, itu ketercapaiannya. Yang pertama mungkin ya dalam sesi coaching yang akhirnya ketika coaching ini pun berlangsung, si coachee bisa menemukan solusinya sendiri gitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi bukan saya yang memberikan solusi ya gitu, ketika sesi coaching itu berlangsung. Mungkin di situ deh kalau pengembangan ya mencoba mengajukan pertanyaan kali ya. Itu ya. Oke, jadi ada banyak kompetensi yang ingin dicapai, tapi kompetensi yang paling ingin untuk dikembangkan adalah
menggali potensi dari coachnya. Indikator ketercapaiannya adalah ketika coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Berarti Bu Lena bisa mengatakan bahwa sesi coaching itu sukses dan Bu Lena coach yang sukses pada sesi ini. Betul. Gitu ya. Wah, mantap sekali nih. Kalau saya simak, saya simpulkan dari hasil chat kita ini, tujuannya udah jelas kok Bu Lena. Tujuannya sudah jelas. Kemudian strategi yang Bu Lena susun juga sudah jelas, sudah ada list-list pertanyaannya. Tinggal komitmen nih untuk besok melaksanakan coaching. Kalau ada ada hambatan tak apalah besok, gimana nih? Kira-kira ada antisipasi nggak? Hambatan yang seperti apa nih misalnya ya? Besok rencananya itu jam pulang sekolah. Pulang sekolah. Aman lah ya. Dari strategi waktu bagaimana? Ya, kita menyepakati waktu yang memang saya pikir coach juga tidak terbebani. Misalnya kalau kita melaksanakan di jam-jam istirahat atau jam kosong ya, saya khawatir coach akan terdistract dengan jam-jam selanjutnya. Jadi usaha yang coba dilakukan adalah menyepakati di mana memang coach sudah benar-benar free lah istilahnya ya. Gitu. Jadi antisipasinya di situ ya, wah keren nih. Sudah ada rencana yang jelas, kemudian antisipasi juga sudah disiapkan. Komitmen juga sudah dibangun. Saya yakin besok kegiatan coachingnya bisa sukses. Saya doakan. Semoga ya. Nanti saya juga ikut melihat, boleh ya? Silakan. Harapan saya sih memang Bu Epsi datang untuk bisa melihat sesi coaching berlangsung sehingga bisa memberikan feedback dari diskusi yang hari ini kita coba lakukan ya gitu. Karena saya sangat membutuhkan itu untuk bisa mengevaluasi diri lah, untuk bisa meningkatkan kemampuan coaching saya. Oke. Jadi besok kita ketemu ya untuk sesi coaching, tapi saya mantau aja ya. Silakan. Oke, sip. Terima kasih loh untuk sharingnya pada hari ini. Saya yang terima kasih. Saya doakan besok coachingnya lancar, sehat, terlaksana dengan baik. Oke. Yuk, terima kasih. Oke. Halo, selamat siang Mbak Dwi. Sini, masuk. Ayo, mari Mbak Epsi. Ada Mbak Epsi juga. Iya. Rame-rame nih. Kenapa nih si Mbak Epsi datang? Tahu nggak nih? Nggak tahu kenapa nih datang. Saya sih memang manggil beliau nih. Saya ekornya. Oh gitu ya, oke lah. Kemarin nih saya ngobrol nih sama Mbak Epsi. Jadi janjian katanya mau mendampingi saya ngobrol sama Mbak Dwi. Oke, boleh sih, boleh. Jadi izin ya pas kita ngobrol nanti Mbak Epsi mengobserv ya sama sesi kita direkam, boleh ya? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Thank you loh Mbak Dwi. Saya yang makasih, saya menghubungi Mbak Lena. Mana Mbak Lena ada baby, tapi sempet-sempetnya ke SMP 1. Sabar datang lah ya, Mbak Epsi, Mbak Lena di SMP Negeri 1 ini ya. Beginilah dia. Kita stop dulu boleh lah sebentar lah ya. Oh, capek ya. Oke. Oh ya, naik lantai 3 ya. Betul. Ya, beginilah SMP 1. 3 lantai. Lelah sedikit ya. Nggak ada lift ya. Tapi olahraga juga kan. Oh ya, sip. Iya. Jadi gimana nih? Itulah Mbak, seperti yang saya bilang kemarin, saya lagi galau nih. Berkenaan dengan biasalah pendampingan PGP itu, CGP itu. Ini kan sekarang masuk ke pendampingan 4 nih. Iya, betul. Nah, kebetulan saya sudah ngeset gitu loh Mbak, mau materi yang ini, tapi saya lupa ternyata pendampingan 4 itu masuk ke bulan Ramadan. Ini sekarang kan bulan Ramadan nih. Iya, bulan Ramadan. Jadi saya buat modul ajarnya 40 menit, sedangkan bulan Ramadan ternyata waktunya itu dikondisikan menjadi 35 menit. Waduh, udah mulai mana saya, aduh gimana nih caranya, kan itu kan harus diferensiasi, ada generasi KSE, iya segala macam, itu udah saya setting 40 menit. Ya itulah dia tuh Mbak. Jadi tuh pas mau ke 35 menitnya lumayan bikin saya galau. Saya mau cerita makanya Mbak. Oke. Jadi coba saya ini sebentar ya, saya rangkum ya. Gitu. Jadi kendalanya nih adanya penyesuaian atau pemotongan jam mengajar ya. Bener. Galau saya Mbak. Sibuk, sedang galau. Jadi harapannya nih ketika kita ngobrol nih bisa dapat apa nih? Ya, saya bisa mengkondisikan lah pembelajaran saya yang tadinya saya set 40 menit menjadi 35 menit dan lancar. Jadi tujuan pembelajaran saya juga
tetap tetap tercapai tercapai ya. walaupun cuma 35 menit gitu. Ya. Kondisinya ini Ramadan. Nah, Bu, kan Ramadan ini tiap tahun ya gitu. Nah, tahun-tahun sebelumnya nih gimana? Apakah juga terjadi penyesuaian atau baru tahun ini nih? Sebenarnya sih iya, terjadi penyesuaian juga. Tetap setiap Ramadan itu 35 menit gitu. Tapi bisa nih. Tahun lalu itu kan kita masih pandemi ya, masih new normal ya, jadi masih 50% gitu kan ya. Jadi terus satu lagi yang bikin beda dari tahun sebenarnya sih terlaksana sih, karena nggak under pressure kan ya, benar nggak sih? Sekarang ya, karena kenapa saya menjadi gaul itu karena saya tahu PP saya Pak Ari itu akan datang. Oh iya. Nah itu yang bikin saya, ini oh my god, ini harus gimana ya? Jadi saya bingung deh. Jadi ya itulah makanya saya mau cerita. Ada dua lah ya. Pertama penyesuaian jam yang pernah terjadi, tapi dulu pandemi lah ya. Nah Pandemi. sekarang udah plus penyesuaian, adanya supervisi di Iya, PI bener-bener. 4. Jadi agak Ya, gitu kalau lah mau ya. dikatakan sih agak-agak sedikit Agak gimana tertekan gitu lah ya. Kayaknya pengen cerita-cerita aja supaya nggak terlalu tertekan, biar tetap waras. Ya coba misalnya kalau kita skip dulu nih supervisinya terkait pengalaman Ibu sendiri waktu pandemi nih. Di Ramadan kan juga ada penyesuaian. Pelaksanaannya sendiri gimana tuh? Pada saat itu sih saya ini nih mengurangi kegiatan sih saya ngurangi kegiatannya, jadi nggak misalnya nih saya nggak ngurangi waktunya, maksudnya gini, misalnya pendahuluan tuh saya tetap Laksanakan. tapi kegiatannya dikurangi, aktivitas di pendahuluan itu kegiatan pembelajarannya dikurangi seperti itu. Cuma kalau misal saya lakukan yang sama nih, kayaknya akan ada sesuatu yang hilang gitu. Misalnya kan kita mau nunjukin diferensiasinya, kita mau nunjukin keterampilan sosial dan emosional anak kan ya, supaya terbaca itu dengan supervisor kita. Makanya itu yang bingung saya, kayaknya bisalah mengurangi, tapi akan saya mikirkannya. Berarti di masa itu tuh kalau bisa dibilang belum puas ya, belum terlalu puas dengan pembelajaran yang dilakukan. Sudah berusaha tapi belum merasa puas ya. Iya sih, kalau berkenaan dengan yang mau akan datang ini kan ya, saya ada ketakutan sendiri. Oke. Karena waktu itu kan saya ya istilahnya bukan under supervision ya. Iya, betul. Jadi istilahnya saya ngerjainnya juga ya agak relax ya, seperti kebiasaan kita mengajar. Jadi tidak ada sesuatu yang harus saya memang tunjukkan seperti itu kan. Ya memang tujuan pembelajaran sih tercapai. Cuma itu dia, saya kan yang saya bikin saya jadi itu dia, karena saya berpikir, aduh ini kalau saya seperti yang kalau tahun lalu lumayan ini ya risky gitu, lumayan beresiko, karena saya takutnya saya nggak bisa nemuin diferensiasinya, saya nggak bisa nemuin KSE-nya dan segala macamnya itu. Karena ada tambahan pemahaman yang baru kali ya, untuk saat ini ya adanya bener. diferensiasi. Kalau tahun lalu kan belum belajar tentang KSE gitu ya. Sebenarnya sih udah diferensiasi saya sudah coba lakukan. Udah memang sudah diimplementasikan karena kebetulan SMP Negeri 1 ini kan sekolah penggerak tahun kedua. Ini tahun keduanya nih. Cuma yang belum ada itu KSE. Oke. Nah, saya kan mau nunjukin KSE-nya juga nih. Selain diferensiasinya. Berarti sudah pernah. Nah, diferensiasi ini bukan hal baru lagi ya. Nah, gitu. Waktu itu saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di masa Ramadan sendiri, gimana sih perasaannya tuh? Biasa aja sih. Ya standar kayak ngajar biasa. Ya biasa aja sih sebenarnya. Berarti harusnya ke sekarang hal tersebut masih jadi masalah nggak nih untuk diferensiasi ya di luar KSE? Sebenarnya sih nggak kalau untuk diferensiasinya ya. Terus yang jadi permasalahan ini, saya yang ingin saya cerita dengan Mbak Lena inilah dia nih Mbak. Karena ini nih saya nih kan nggak mungkin nih saya lakukan pengurangan kegiatan. Betul. Benar nggak sih? Kegiatannya harus sesuai dengan yang 40 menit itu kan ya. Tetap walaupun 35 menit nih.
karena saya mau nunjuk ini, karena di dalam yang 40 menit itu ada ini, ada ya, ada KSE-nya, ada diferensiasinya. Saya takutnya nanti malah PP saya nggak terlihat gitu. Kalau tahun lalu tuh kan saya kurangi kegiatannya. Coba kalau dilihat kembali nih program yang sudah Ibu susun nih gitu, ada nggak sih celah-celah yang mungkin apa kesempatan yang bisa Ibu lihat gitu untuk bisa memaksimalkan kegiatan belajar tanpa harus mengurangi kegiatannya? Sebenarnya bisa sih saya merencanakan pembelajaran tanpa mengurangi kegiatan. Kalau saya pikir-pikir lah ya, kayaknya saya bisa mengurangi durasinya aja kali. Maksudnya gini nih, misalnya kan pendahuluan, saya di pendahuluan itu kan saya anukannya 20 menit misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Saya mungkin jadiin 15 menit dengan mengurangi jumlah soal asesmen diagnostik. Kayaknya seperti itu deh. Berarti bisa coba dilakukan dengan mengurangi durasi setiap kegiatan. Kayaknya seperti itu tanpa mengurangi kegiatannya, ya benar nggak sih? Ya kan? Jadi saya cuma, kayaknya saya bisa deh Mbak Lena. Oke. Nah terkait pengalaman juga pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di tahun lalu, apa nih bisa yang diterapkan di tahun ini agar juga bisa tetap maksimal gitu setelah kan itu termasuk kekuatan ya gitu yang Bu miliki ya. Oh gitu. Dari pengalaman tersebut nih apa yang bisa diterapkan sehingga juga pembelajaran berdiferensiasi plus KSE yang nanti akan disupervisi juga bisa tetap oke. Oke. Kayaknya sih saya masih ya asesmen diagnostiknya itu yang saya supaya bisa melihat kebutuhan siswanya. Dari kebutuhan siswanya itu, kalau misalnya gini, saya kan akan melakukan pemetaan kan. Nah, pemetaannya itu untuk memetakan kesiapan belajar siswa, dan di mana saya jadi bisa memetakan anak nantinya jatuh-jatuhnya tuh nanti saya bisa melakukan diferensiasi di proses maupun di produknya. Seperti itu. Sini kan saya seperti itu. Jadi kayaknya sih saya sih diferensiasi kontennya saya nggak akan ngambil. Saya akan ngambil yang proses dengan produk ya. Berarti tidak menerapkan semua diferensiasi ya, berarti terkait keterbatasan waktu. Iya benar. Mengurangi durasi. Iya benar. Oke. Nah, apa sih ukuran keberhasilannya nanti nih Bu? Ukuran keberhasilannya, saya ngerasa semua rencana kegiatan saya di modul ajar itu terlaksana sih sebenarnya sih. Berarti saya sih ngerasanya dan nilainya tidak terlalu banyak. Enggak sih, saya suka sih kalau dikasih feedback. Suka feedback. Oh ya, saya suka feedback karena dari situ saya belajar. Betul sekali. Ya. Cuma supaya saya sih maunya terlaksana semuanya sih, yang intinya tuh ketercapaian saya tuh terlihat dari kalau saya bisa melaksanakan semua kegiatan yang di modul ajar saya itu, walaupun dia 40 menit, dalam waktu 30 menit itu tercapai. Tetap gitu. terlaksana yang ya. utamanya sih pasti tujuan pembelajaran saya tercapai. Berarti patokannya tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal lah ya. Oke. Nah, terkait hal tersebut kan sudah nih dapat nih solusi, atau ada lagi nih yang masih mengganjal nih? Enggak sih, tadi udah cukup bicara dengan Mbak Lena. Jadi saya tuh bisa ngerasa kenapa nggak saya kurangi aja, daripada saya ngurangi kegiatan, saya jadi nggak bisa nunjukin menampilkan poin-poin yang saya ingin tampilkan di supervisi tersebut. Kenapa nggak saya tanyain durasi ya? Bisa kayak pertanyaan pemantik saya kurangi kayak gitu, tapi tetap ada seperti itu. Oke. Nah, apa nih komitmen ke depan nih? Saya sih sekarang sih ini mulai nih, nanti udah di otak saya ini udah memikirkan oret-oret, saya sudah mengoret-oret nih. Dan di pikiran saya juga sudah terbayangkan apa yang harus saya setting. Yang pastinya komitmen saya adalah saya merubah dulu. Utamanya ya timeline pula, durasi dari modul ajar saya setiap kegiatannya itu. Terus melaksanakan dengan baik lah. Sesuai dengan modul ajar yang akan saya setting nantinya 35 menit itu. Mengubah durasi ya. Oke, setting dari modul-modul ajar. Kemudian butuh bantuan nggak nih dalam melaksanakan hal ini? Atau ada pihak-pihak tertentu yang mungkin dirasa untuk bisa menjaga komitmen tersebut
Sehingga menjaga komitmen. nanti tuh pas PI 4 oke nih gitu. Tentunya bantuannya dari rekan ya, rekan sejawat ya. Mungkin saya latihan dulu aja kali ya dengan teman yang serumpun. Oke, latihan Ya kayak peer teaching gitu deh. Kayak peer teaching. Jadi sambil ngobrol-ngobrol lah. Kira-kira mereka bisa bantu saya apa lagi supaya diferensiasi yang nggak hilang, KSE-nya nggak hilang, nampak. Selain mengurangi durasi, siapa tahu mereka punya ide juga kan ya. Betul ya. Jadi mencoba melakukan peer teaching sehingga bisa mendapatkan feedback juga ya dari rekan-rekan sejawat ya. Oke. Ya, senang sekali sih hari ini ngobrol, ternyata Ibu bisa menemukan sendiri loh. Makasih Mbak Lina dari masalahnya loh. Mbak Lina tanpa sadar loh menggiring saya ke titik itu. Ya kan, ternyata hal-hal sendiri Ibu punya pengalaman, punya ini menghadapi kondisi ini ya gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita butuh ngobrol. Iya benar, benar supaya kita digituin kayak diketuk. Oke nih pengalaman kita gitu. Nih. Apa nih komitmen nih setelah ini nih? Apa tindak lanjut nih setelah kita ngobrol nih? Apa yang akan Ibu lakukan? Ya pastinya mempersiapkan ini deh, mempersiapkan modul ajarnya ya. Dengan mempersiapkan tadi teachingnya. Saya cari deh teman saya yang mana yang bisa dijadiin teman peernya. Ya, oke deh. Ya, saya sih berharap sesi PI 4-nya berjalan dengan baik. Ibu mendapat nilai yang sempurna, dan ya saya bersyukur hari ini Ibu bisa menemukan solusi sendiri nih dari kegalauannya. Semoga tidak galau ya. Iya, bisa jadi lebih lega. Amin. Ya, oke. Makasih Mbak Lenanya. Ya, kalau gitu saya pamit ya, Bu. Terima kasih nih hari ini sudah mau sharing-sharing. Saya makasih Mbak Lena, Mbak Lena menyediakan waktu untuk datang, mana ada bayi, ada ngurusin bayi-bayi di sekolahnya. Makasih banyak Mbak Lena. Cuma sebentar doang. Oke deh. Ya, makasih Mbak Lena ya. Nanti saya cerita-cerita deh. Oh iya, oke. Hasilnya boleh. Oke, siap. Yuk. Mari Bu FC. Mbak FC makasih ya. Makasih Mbak FC. Oke. Halo Bu Lena. Ya. Gimana hasil coachingnya? Hasil coaching ini gimana nih? Gimana kemarin coachingnya dengan Mbak Dwi? Kemarin kan sebelumnya kan kita udah udah diskusi. Mbak Lena bilang mau meningkatkan kemampuan menggali potensi. Kemudian ingin meningkatkan kompetensi untuk membuat diskusi terasa nyaman. Nah, kalau ini kan sudah. Nah, kita refleksi berdasarkan apa yang Bu Lena rasakan. Gimana nih proses coachingnya? Proses coaching sih puji Tuhan berjalan lancar ya. Cuman kalau ditanya hasil mungkin ini tergantung nih bagaimana nih Mbak Dwi-nya sendiri gitu. Cuman dari yang saya lihat, sepengamatan saya sebagai coach gitu, akhirnya Mbak Dwi sendiri menemukan solusi dari masalahnya tanpa saya yang memberikan solusi gitu. Kalau berdasarkan yang saya lihat ya, ini feedback lah ya dari saya. Kalau saya lihat kan sebelumnya Mbak Lena bilang tidak percaya diri begitu ya, tapi ternyata pada pelaksanaannya alhamdulillah Mbak Lena bisa membuat Mbak Dwi merasa nyaman. Artinya Bu Lena juga ketika coaching melaksanakannya dengan nyaman, sehingga perasaan nyaman itu tersampaikan ke Mbak Dwi. Jadi diskusinya yang saya lihat itu terjadi dengan natural, saling terbuka seperti itu. Kemudian tujuannya juga tersampaikan dengan jelas, dan sepertinya tujuan awal untuk melakukan sesi itu tercapai kalau menurut Mbak Dwi sepertinya ya. Begitu. Iya, karena akhirnya kan beliau menemukan sendiri ya. Dari yang awalnya sempat galau, melalui diskusi-diskusi akhirnya menemukan sendiri nih solusinya, yang bahkan mungkin itu berdasarkan pengalaman beliau sendiri sih. Kemudian sempat melakukan stop juga ya? Iya. Kenapa tuh? Sebenarnya sih selain menenangkan kondisi ya, sebenarnya saya yang butuhkan dari awal. Saya mengatakan saya yang punya kendala ya gitu.
Saya khawatir kondisi saya juga menular ke Mbak Dwi. Saya yang nggak siap, saya yang kurang tenang, jadi saya menenangkan diri dulu. Sekalian juga mengajak Mbak Dwi untuk menenangkan diri. Oh, jadi sebenarnya stopnya itu untuk Mbak Lena, Iya. tapi sekalian lah ya Betul. berdua. Tapi menurut saya itu apa ya? Itu sesuatu yang saya puji lah, begitu, karena biasanya orang itu kayak set gitu. Tapi Bu Lena menyediakan waktu semenit untuk stop dulu sebentar agar presence-nya itu benar-benar ada ya. Kemudian saya lihat sudah menyimak dengan rasa, mendengarkan dengan aktif, pertanyaannya sudah berbobot dan tidak keceplosan Oh iya. memberi saran Nah, gitu ini ya. yang saya mencoba untuk menjaga sih, karena memang saya ingat lagi ke tujuan awal ya gitu. Nah, jangan sampai saya yang memberi solusi gitu. Jadi memang saya mencoba untuk memborder diri saya, walaupun mungkin itu memang natural kali ya, kita karena sudah terbiasa mementor, inginnya kan memberi solusi ya gitu. Saya mencoba untuk menahan diri sih untuk tidak melakukan hal tersebut. Hambatan yang paling besar Bu Lena rasakan ketika melakukan coaching kemarin itu apa? Yang pertama mungkin memahami kondisi Mbak Dwi-nya sendiri gitu. Karena mungkin pertama kita berbeda apa ya? Beda jenjang. Jadi ketika beliau bercerita, saya mencoba untuk bisa ya ini hadir secara penuh untuk bisa memahami kondisi beliau. Mbak Dwi yang SMP, Saya Lena kan PAUD ya. PAUD, Itu gitu. Jadi, menjadi kendala tersendiri ya. untuk bisa kayak ketika menggali kan jangan sampai kita salah nih, kita berkaca ke kita gitu loh. Jadi berusaha untuk menempatkan diri di posisinya si coach ya gitu. Jadi solusinya berusaha menempatkan diri di posisinya coach ya. Wah, mantap ini. Itu apa ya? Empati ya, mencoba untuk berempati. mencoba melakukan itu. Nah, dari semua itu berapa tingkat kepuasan Mbak Lena terhadap diri Mbak Lena sendiri? Ya, saya tidak bisa mengatakan, kalau tadi kan targetnya 10 atau minimal 9 ya. Mungkin Awalnya kan kemarin 6 ya. ya mungkin bisa ke 8 lah. Sekarang Saat sudah ini 8 ke ya. 8. Belum 10 ya. Belum. Apa nih yang membuat Mbak Lena kurang puas itu tadi? Saya merasa kurang dalam aja sih sebenarnya menggali. Mungkin sebenarnya masih ada potensi-potensi dari Mbak Dwi yang bisa digali gitu. Tapi keterbatasan saya dalam menggali potensi beliau sih gitu. Memang sudah dapet ya, tapi sebenarnya mungkin masih ada potensi-potensi yang bisa saya gali lebih dalam. Rencana solusi agar hal itu tidak terjadi lagi, apa yang sudah Bu Lena rencanakan? Mempelajari kembali alur tirta dengan baik, mungkin pertama itu loh gitu. Jadi memang mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa bukan hanya berpaku pada list pertanyaan yang ada, tetapi bagaimana nih dengan pertanyaan ini bisa berkembang untuk bisa menjadi lebih dalam. Ya baik juga kita punya list pertanyaan ya, tetapi tidak saklek gitu loh dengan pertanyaan yang ada. Jadi secara umum potensi yang ingin dikembangkan meningkat. Ya, puji Tuhan. Tercapai lah ya. Tercapai lah ya. Oke, komitmen Mbak selanjutnya? Pastinya berlatih. Berlatih. Mencari koci baru. Mencari target gitu ya. Mencari target untuk bisa mempraktekkan keterampilan coaching ini sih. Oke, tapi secara keseluruhan puas lah ya, meskipun masih ada beberapa bagian ya. Namanya juga kita proses belajar ya. Kalau sudah sempurna kita berhenti pula belajar. Jangan pernah berhenti belajar kata orang-orang ya. Wah, mantap sekali kalau begitu. Sebenarnya saya juga belajar banyak dari sesi yang kemarin saya simak, karena ada beberapa hal lah ya yang saya curi ilmunya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lena karena sudah mempercayakan saya sebagai observer. Saya yang terima kasih. Sama-sama yang dari awal loh didampingi. Nanti jangan kapok ya. Ya, Anda yang jangan kapok ketika saya minta bantuan. Sama-sama lah ini. Kalau begitu kita nanti kalau Mbak Lena ada coaching orang lagi direkam. Saya juga rekam, kita saling sharing sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita pada hari ini ya. Boleh. Oke, kalau gitu hari ini
kita berpisah dulu nih. Oke, Jangan saya kangen ya. thank you loh. Oh, sama-sama Desi. ya. Ya, oke. Nanti kita tanya Mbak Dwi juga nih gimana Oke, sip. perasaannya ya. Tanya ya. Oke, mari.